kawan-kawan. Tapi mereka katakan kami adalah orang yang menyebarkan kebenaran dan kebaikan. Dan mereka tinggal di tengah-tengah kita, mayoritas dan relatif damai. Mereka playing victim. Mereka melakukan penghujatan terhadap agama kita dan nabi kita yang mengajarkan kita untuk toleransi kepada mereka. Lalu apa kata mereka? Kami tertindas dan teraniaya. Lucu teman-teman. Sepanjang sejarah peradaban, Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia I memang tidak ada kaitannya dengan agama atau ajaran. Tapi ingat, ada doktrin yang dikeluarkan oleh gereja. Namanya doktrin discovery yang melegitimasi penjajahan dan juga perbudakan. Jangan bilang itu bukan agama. Itu agama karena ini dikeluarkan oleh gereja. Lalu tiba-tiba mereka mengatakan kamilah pembawa damai itu. Makanya saya bilang kalau ada nubuatan Yesus yang betul-betul terlaksana, itu dia nubuatannya apa? Aku tidak datang membawa pedang. Aku tidak datang membawa. Di tangan Khalifah Umar Ibn Khattab, Yerusalem yang adalah kampung halaman Yesus, hampir 400 damai. Apa yang datang? Bukan tentara Ka'bah, teman-teman. Bukan tentara onta, teman-teman. Bukan tentara Quran, teman-teman. Bukan tentara Islam, teman-teman. Yang datang menghancurkan Yerusalem, kampung halaman Tuhan mereka adalah tentara salib. Ini bukti konkret secara sejarah. Mereka rata-rata NPD, mengaku anak-anak Tuhan, lalu seenaknya mau melakukan apapun yang mereka mau. Datanya ada, doktrin discovery, doktrin dum de versas, doktrin inter caetera. Yang tidak seagama dengan Kristen boleh dieksploitasi dan juga dijadikan budak abadi. Siapa yang mengeluarkan? Paus Alexander ke-6, Paus Nikolas ke-5. Ini yang mengeluarkan Paus. Kalian tahu? Mereka pengikut Paulus. Makanya, sorry. Kalau ada nubuatan yang tergenapi secara faktual dari perkataan Yesus, ada dua. Yang pertama, aku datang tidak membawa damai, melainkan datang membawa pedang. Yang kedua adalah Matius 23 nomor 15. Apa kata Yesus? Celakalah kalian ahli Taurat dan orang Farisi, yang mana menyeberangi lautan dan menjelajah daratan, mentaubatkan satu orang menjadi pengikut agamamu, dan membuat yang tobat ini lebih jahat 2 kali lipat daripada kau. Hanya satu-satunya agama yang datang dari tangan Farisi, yaitu Kristen. Tidak ada lagi agama yang datang dari orang Farisi. Islam tidak datang dari Farisi munafik. Hindu tidak datang dari Farisi. Bahkan orang Yahudi pun tidak mengajarkan agamanya ke sepanjang ke sepanjang dunia. Ke wilayah dunia manapun. Karena mereka mengeksklusifkan dirinya. Coba kalian lihat sepanjang sejarah. Ada tidak orang Yahudi datang-datang untuk menyebarkan agamanya? Tidak ada. Hanya 2 agama yang datang menyeberangi dunia ini untuk menyebarkan agamanya, Islam dan juga Kristen. Di antara Islam dan Kristen, mana yang datang dari orang Farisi? Yes, kalian tahu jawabannya bahwa itu datang dari Kristen. Lalu Matius 23 nomor 15, apakah tepat untuk Islam? Bahkan pengikut Islam ini justru memperbaiki peradaban, tetapi justru pengikut Paulus, inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir kurang lebih 400 tahun. Kemudian apa lagi? Doktrin-doktrin inter caetera, doktrin yang menghancurkan jiwa orang lain, yang membuat suku Indian menangis, membuat suku Aborigin hilang dan musnah, membuat orang-orang di manapun dijajah dan bahkan diasimilasi paksa. Apakah yang melakukannya adalah penyembah Yesus atau penyembah Allah? Tapi mereka lupa ini, teman-teman. Mereka lupa ini, lalu mereka berkata, kami yang tersakiti, kalian yang jahat sekali. Lalu mereka katakan bahwa agama Islam datang dengan pedang. Pedang mana yang dibawa ke Indonesia, teman-teman? Tidak ada. Islam datang dengan berdagang, dengan akhlak. Makanya banyak yang tertarik. Tapi Kristen datang dengan apa? Dengan misionaris yang lagi keji membawa pikiran-pikiran rasis. Ini buku yang saya sudah baca. Orang Kristen yang datang ke tanah Batak, Selindung dan Toba itu datang dari pengajaran Nommensen dan kawan-kawan, di mana mereka berada di bawah organisasi bernama RMG, Rheinische Mission Gesellschaft, salah satu lembaga misionaris yang dibuat di Jerman dan di beberapa titik wilayah untuk mengkristenkan orang-orang yang mereka anggap orang-orang primitif. Lalu mereka kemudian mengkristenkan, dan lalu apa yang terjadi? Mereka adalah orang-orang yang membawa paham bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih superior daripada orang lainnya. Rasis, karena paham dari para misionaris yang datang dari Jerman ini nasionalis dan juga ideologi yang rasis. Kenapa? Wajar mereka rasis, karena mereka mengutip kitab Kejadian, karena ada orang yang boleh diperbudak menurut Tuhan mereka atas kata-kata Nuh yang kemudian mengutuk Kan'an menjadi budak untuk saudaranya.
Hah, itu dia. Dan juga wajar mereka itu rasis. Kenapa? Tuhannya berkulit putih, tidak berkulit hitam. Itu kenapa salah satu di antara misionaris-misionaris mereka menganggap orang berkulit hitam itu adalah orang yang berdosa karena rusak karena dosa. Begitulah pemikiran mereka. Lalu tiba-tiba kita yang disalahkan. Hanya karena ada beberapa orang yang melakukan kejahatan dan itu tidak terjadi beratus-ratus tahun. Terjadinya sekali, dua kali, tiga kali dan bahkan melibatkan Amerika. Lalu yang disalahkan kita, umat Islam, agama Islam, makanya ada Islamfobia. Mereka meneror kita sebenarnya teman-teman. Tapi kita umat Islam ini terlalu, maaf ya. Sudah saatnya kalian bangkit saudaraku Islam. Jangan lagi dengarkan framing-framing terhadap agama kita. Implementasikan agama kita, bersikap adil. Kalau mereka menyerang kita, serang balik, itu ajaran kita loh. Dilarang kita itu berdiam diri ketika terlihat kezaliman karena kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Oh iya, kita akan diserang habis-habisan sama kaum munafik dan kaum kafir. Iya, itulah yang disebut dengan perjuangan. Jangan kalian katakan kalian berjuang ketika kalian berbicara tentang agama, kalian hanya mendapatkan uang. Bukan saudaraku. Kematian yang menunggu kalian ketika kalian bicara tentang agama. Begitu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kalian akan dikejar, diteror. Ulama mana? Buya Hamka saja itu bahkan dipenjara karena bertentangan dengan pemerintah. Kenapa? Dipersekusi. Begitu juga kemudian ulama-ulama terdahulu akan bertentangan dengan pemerintah. Saya tidak mengajak kita melanggar pemerintah. Bahkan ada ajaran dalam Islam itu. Apabila hartamu diambil perkara duniawi, bahkan punggungmu dipukul oleh pemerintah, kita tidak boleh melawan. Ini ajaran Islam. Tetapi perkara amar ma'ruf nahi mungkar, mati dalam keadaan menegakkan kebenaran, itulah mati yang dicita-citakan seharusnya oleh umat Islam. Tapi maaf, ini cuma dari Bunda Gembala saja. Kalian tidak terlalu bersemangat saudaraku muslim. Buktinya ketika ada orang yang menghujat agama kalian, kita bisa melakukan apa? Mereka membuat petisi, kita hanya mengisi link untuk mengatakan bahwa ini orang mengadakan ilegal pengumpulan donasi ilegal. Sudah ditunjukkan cara-caranya. Tapi apakah kalian melakukan hal itu? Kalian menunggu saya melakukan hal itu, bukan? Nah, inilah kita. Apakah ada di antara kalian yang tergerak hatinya melaporkan para penghujat? Tidak. Kalau tidak ada nanti uangnya, tidak akan melakukan hal itu. Kenapa? Ya nggak ada uangnya, bukan? Jadi jangan salahkan Islam itu hancur. Saya baru nonton channel Guru Gembul, tapi ada kesepakatan saya dari apa yang disampaikan Guru Gembul. Saya bersifat objektif ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ini saya, nanti orang-orang Islam banyaknya begini. Ketika kita berpihak kepada satu ulama, mereka generalisir kita. Oh itu Syiah, oh itu adalah Salafi, oh itu adalah ini, oh itu adalah itu Khawarij. Ini kebiasaan. Jangan lakukan hal itu saudaraku Islam. Saya berpihak kepada ilmu pengetahuan dan fakta-fakta otentik yang ada dan bisa dibuktikan secara empirik. Perhatikan baik-baik. Tidak sedikit orang-orang yang mengaku beragama Islam, tapi melakukan pembiaran terhadap penistaan terhadap agama. Bahkan melarang saya untuk berdebat dengan para penghujat-penghujat itu. Apa kata mereka? Biarkan sajalah. Nanti kan juga kebenaran akan memperlihatkan ininya. Yang namanya kebenaran itu pasti akan memperlihatkan kebenarannya. Tapi usaha kau apa? Membela kebenaran itu tidak ada. Itu pilihanmu, tidak apa-apa. Tapi jangan kau halang-halangi kami para apologet untuk membongkar fakta-fakta yang ada. Ini teman-teman, banyak. Saya akui itu. Tidak sedikit mereka-mereka yang mengaku Islam. Ngapain debat-debat sama Oten? Itu kata-kata mereka. Padahal mereka tidak tahu keburukan yang terjadi akibat membiarkan mereka memakai platform TikTok untuk menyesatkan anak bangsa. Mereka tidak tahu itu. Kenapa? Kebohongan yang selalu disondingkan berulang akan menjadi kebenaran. Makanya ada yang namanya mitos. Maka ada yang namanya dongeng. Tetapi mereka, saudara-saudara saya yang terkadang ini tidak bersemangat untuk memuliakan agamanya. Kenapa? Ya ketika memuliakan agama jadi apologet nggak dapat uang, ya kan? Nggak dapat uang kan jadi apologet. Nah itulah yang membuat saya terkadang sedih melihat para alim ulama mengabaikan yang terjadi. Padahal ini apa yang kalian lihat ini kalian anggap tidak rusak. Rusak, akidah rusak, bumi pun rusak gara-gara mereka. Mereka melakukan penyerangan terhadap akidah kita. Yang kita lakukan apa? Menonton, skip, panggil Unirifa, panggil Bang Zuma. Yang kalian lakukan apa? Nikmatilah dunia kalian itu. Kenapa? Nanti di yaumil hisab kami akan bersaksi bahwa kalian termasuk yang melakukan perubahan atau tidak. Minimal apa? Lakukan semampu Anda, teman-teman. Buat viti-viti kecil penistaan mereka terhadap agama kita. Kalau kalian tidak mampu mereaksi, ambil viti-viti Bang Zuma yang telah mereaksi apa yang mereka subhatkan terhadap agama kita. Sulitkah itu? Sebenarnya tidak sulit, tapi kalian tidak mau melakukan itu. Makanya Rasulullah mengatakan, umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Inilah ku bilang bahwa surga itu adalah pilihan. Surga itu bukan karena kau mampu tidak mampu, tapi karena kau memang tidak mau untuk menerimanya. Itu wallahu a'lam bishawab. Kita akan bongkar-bongkar kelakuan anak Teos by fakta sejarah karena Bunda Gembala sedang menunjukkan bahwa mereka yang berbuat, kita yang mereka tuduh.
Saya akan tunjukkan, tapi kembali lagi, saya bukan orang yang akan berpihak kepada kesesatan. Ada orang-orang Islam yang juga mendompleng di dalam agama Islam, justru merusak dunia ini. Ya, siapa mereka? Mereka digelari oleh Ibnu Abbas sebagai anjing-anjing neraka. Nah, kita akan bahas ini. Jangan hanya mengkritisi aja agama lain, tapi agama sendiri tidak berani dikritisi. Kalau saya akan berada di mana? Berada di ilmu pengetahuan. Kita bongkar-bongkar semua ya. Tapi kita akan mengambil generalnya dulu ya, yang luas dulu, bukan yang person by person. Karena kalau kita bahas person by person, setiap agama, setiap komunitas itu pasti ada penjahatnya. Seperti itu. Yang naik, tolong yang betul-betul ada kepentingan untuk bertanya saja terkait tema saya, kelakuan anak-anak Tuhan sepanjang sejarah. Kita bahas kelakuan sekarang ya. Saya jarang-jarang bahas kelakuan ya. Judulnya adalah kelakuan anak Theos. Nih, kelakuannya nih. Kalau saya mau meminta satu saja anak Theos yang membuat perdamaian yang betul-betul taat kepada Tuhannya, saya minta nama. Mungkin lebih baik kita, ya kalau memang ada, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu teman-teman ya. Salah satu manusia yang cukup berguna buat peradaban, yang menghapus perbudakan ya. Itu. Atau Isaac Newton ya, adalah sedikit kontribusi buat peradaban. Sayangnya Isaac Newton bukan Tritunggal. Itu ya. Oke, teman-teman, kita akan coba buka data by data, fakta by fakta. Apa yang mau kita bahas? Oke, kita bahas one by one. Kita membuka kejahatan umat Kristiani. Waduh, pedih kawan-kawan. Kenapa Bunda Gembala seperti ini? Ya, hanya ingin memberikan pencerahan kepada saudara-saudara saya supaya sadar bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah melimpahkan iman Islam kepada kita. Pertahankan itu. Kalau kalian ditakdirkan menjadi orang-orang pemakan B2, bayangkan kalian menjadi bagian orang-orang yang merusak peradaban, ya. Oke, kita akan lihat data-data yang jarang saya keluarkan, tapi saya sudah punya datanya. Sayang nih data-data nganggur ini ya. 1, 2, 3, 4, banyak sekali kawan data-data Bunda Gembala kalian ini. Yang mau lihat datanya jalan-jalan ke YouTube ya, karena data ini saya akan publish di YouTube aja. Oke, kita akan lihat satu persatu kekejian mereka. Saya akan membacakannya. Kadang-kadang teman-teman kita oteng ini, walaupun kita sudah punya data, mereka tidak peduli dengan data. Kenapa? Karena mereka ini umat yang tidak butuh ilmu. Yang butuh mereka adalah angan-angan dan cita-cita ya. Yang penting selamat aja gitu. Nggak peduli mereka itu. Oke, kita lihat di sini. Waduh, banyak sekali data Bunda Gembala ini. Oke, saya akan perlihatkan satu persatu data kekejaman anak-anak Theos sepanjang sejarah peradaban. Ini tidak termasuk perang salib, inkuisisi ya, itu peristiwa besar yang nggak bisa dibantah ya. Perang salib, inkuisisi, perburuan penyihir, itu adalah peristiwa keji sepanjang sejarah yang tak terbantah ada. Dan ini mau lari kemanapun tidak akan pernah bisa dipelintir. Karena memang buktinya terlalu banyak. Tapi ada yang disembunyikan yang kita akan bongkar-bongkaran. Oke. Salah satunya ini teman-teman. Saya ambil data dari The Sydney Morning Herald. Ya. Di sini ada informasi yang bukan datang dari kita teman-teman ya. Bukan datang dari kita, tapi datang dari mereka sendiri. Dan lucunya yang disalahkan kita teman-teman. Ini agak bingung Bunda Gembala ini ya. Kita translate aja ya teman-teman ya. Kita translate menjadi bahasa Indonesia biar enak dibaca. Yang kejang-kejang di bawah tap-tap layar ya. Saya sudah kasih kalian kejang, adrenalinnya sudah terpacu kan. Gimana teman-teman yang di TikTok? Adrenalinnya sudah terpacu, nafas sudah ongos-ongosan, kepala sudah mulai inyut-inyutan, gigi sudah mulai gemuk, gimana? Sudah mulai menyedot-nyedotkan kepalanya ke dinding? Belum. Lanjut. Perhatikan baik-baik. Ini dikeluarkan oleh berita dari luar yang berjudul apa beritanya? The Sydney Morning Herald. Apa di sini dikatakan? Di sini ditulisnya begini teman-teman. Alkitab dilarang di sekolah-sekolah Amerika Serikat karena vulgaritas dan kekerasan. Ini saya bingung gitu. Yang mengakui kitabnya penuh dengan vulgar dan juga kekerasan itu mereka. Tapi yang dituduh oleh OTN Indonesia agama Islam. Nah, mari kita baca. The Good Book diperlakukan seperti buku yang buruk di Utah.
Setelah seorang orang tua yang frustasi dengan upaya pelarangan materi dari sekolah meyakinkan distrik pinggiran kota bahwa beberapa ayat Bible terlalu vulgar atau penuh kekerasan untuk anak-anak yang kecil. Ini bukan kita. Apakah ada orang Indonesia mengatakan Bible di-ban di Padang? Tetapi memang kita pernah mengatakan kami tidak mau Bible diterjemahkan ke bahasa Padang. Kenapa? Karena kami kasihan nanti kalau Tuhan kalian berganti nama dari Yesus menjadi Yesus. Kebiasaan orang Padang itu seperti itu, ya. Kalau namanya Julius, oi Julius. Nah, justru kami nggak mau begitu, ya. Tapi kalian nekat yang nyata ingin sekali kitab kalian diterjemahkan ke bahasa Padang. Perhatikan baik-baik. Apakah ada orang di Ternate, adakah orang di Jawa Barat, adakah mayoritas Islam mengatakan kami memban Bible? Yang ada justru pendeta Taipudin mengatakan hapus 300 ayat Al-Quran. Ada tidak kelakuan umat Islam di Indonesia melarang Bible di Indonesia, tapi justru si anak-anak Tuhan sendiri melarang Bible di negara mereka, di tempat sekolah mereka. Lalu yang dituduh siapa yang jahat? Islam. Tepuk tangan buat anak-anak Tuhan, ya. Anak-anak Tuhan ini memang luar biasa kelakuannya, ya. Yang melarang kitab mereka adalah mereka, tapi yang mereka tuduh adalah kita. Anak Tuhan luar biasa. Lakukan anak Tuhan, teman-teman, ya. Tepuk tangan, kita ada tepuk tangannya di sini. Tepuk tangan dulu di sini, ya. Mana tepuk tangan di sini? Waduh, ada bunyinya, ya. Mantap kan YouTube-nya Bunda Gembala, di TikTok bisa tepuk tangan. Oh ya, teman-teman, di sini berhubung karena sudah ini, ya, sudah zuhur. Saya akan lanjutkan nanti. Saya anak Tuhan. Ya, anak Tuhan di sini banyak yang merusak peradaban, ya. Ini anak Tuhan nih. Naik sini. Naik sini, ini tukang tipu nih. Dia ngaku anak Tuhan, padahal dia anak orang ini. Ketika iman berbalut tipu daya, itu bukan iman yang benar. Bagaimana mungkin ketika kau mengaku kau anak Tuhan, sementara kau adalah anak orang? Ya, inilah bicara saja tentang keagamaan yang keluar dari mulutmu adalah dusta. Apa dustanya? Mengaku anak Tuhan padahal Tuhan tidak beranak. Itu dusta yang nyata, saudara. Ya, dusta yang nyata, saudara. Yes. Bagaimana iman berbalut dengan tipuan dan kebohongan, teman-teman? Saya selalu bertanya kepada orang Kristen yang mengaku bahwa mereka anak Tuhan. Pertanyaan saya cuma satu. Mengaku anak Tuhan padahal kau manusia itu pernyataan jujur atau pernyataan dusta? Mereka bilang jujur. Apa yang dimaksud dengan jujur? Kejujuran adalah menyatakan sesuatu yang sesuai dengan esensinya. Saya mengaku perempuan itu jujur. Saya mengaku anak perempuan itu jujur. Saya mengaku ibu-ibu itu jujur. Mengaku umur saya 38 jujur. Tapi saya mengaku anak Tuhan. Itu tipu yang nyata. Ya, betul. Dan ini adalah iman yang berlandaskan tipuan. Teman-teman, singkat data untuk teman-teman tahu. Dan memang di Eropa sana, di Amerika sana, justru mereka sendiri yang ketar-ketir dengan kitabnya. Ya, itu. Lanjut, data selanjutnya. Ya, itu. Nah, ini di sini ini data lagi nih. Justru data di sini dituliskan bahwa mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi Yahudi. Ini katanya kan ajaran kasih, teman-teman. Mereka kasihi musuh, tapi mereka malah memusuhi nenek moyang Tuhan mereka. 6 juta jiwa menjadi korban bukti bahwa mereka haus akan darah. Tapi yang melindungi siapa, teman-teman? Perburuan orang Yahudi ini justru membuat dusta dalam 3 halnya orang Islam menyelamatkan orang Yahudi. Fakta sejarah orang Albania menyelamatkan orang Yahudi karena memberikan dokumen palsu mengakui orang Yahudi saudara mereka adalah orang Islam. Berbohong dalam segala hal dilakukan oleh mereka. Berbohong dalam 3 hal dilakukan umat Islam menyelamatkan orang Yahudi. Datanya ada, sabar. Ini saya lihat di YouTube, silakan kalian lihat. Orang Albania, nih saya tunjukkan ya. Nih, orang Albania menyelamatkan nih. Kita tunjukkan data. Kita bukan umat yang suka omon-omon. Ya, ini ya. Nih, dari situs Yahudi sendiri kita lihat ya. Ini orang Yahudi yang bersaksi, ini bukan orang Islam ya. Dari Yad Vashem. Yad Vashem, situs Yahudi. Ini ya, Oten membenci Yahudi, Islam menyelamatkan Yahudi dengan dusta dalam 3 hal. Hukum yang mereka selalu hina, dusta dalam 3 hal itu justru menyelamatkan orang Yahudi. Ini dia. Besa a code of honor, Muslim Albanians who rescue Jews during the Holocaust. Mereka habisi orang Yahudi, kita selamatkan orang Yahudi. Giliran orang Yahudi menghabisi nyawa kita, mereka tepuk tangan di belakang. Anak Tuhan memang luar biasa, ya. Kelakuan anak Tuhan ini memang luar biasa. Ingat, saya ulangi.
Mereka menghabisi Yahudi, kita menyelamatkan. Orang Yahudi menghabisi saudara kita, mereka tepuk tangan. Kelakuannya orang anak-anak Theos itu begitu, teman-teman ya. Inilah kenapa judul kali ini saya buat kelakuan anak-anak Theos luar binasa. Ini ya teman-teman ya. Nih. Ini fakta-faktanya nih. Saudara Hamid dan Semal Feseli, Nuro Hoksa, Besim Anhaise Kadiu, Destan dan Lime Bala, Ali Sekher Paskach. Nih ya. Albania, sebuah negara kecil bergunung-gunung di pesisir tenggara semenanjung Balkan, berpenduduk 803.000 jiwa. Dari jumlah tersebut hanya 200 orang Yahudi. Yahudi di situ kayak sekutil. Sekutil. Tapi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Albanian Muslim, mereka menyelamatkan sekutil ini. Ini fakta sejarah. Banyak orang Yahudi mencari perlindungan di Albania. Tidak ada angka pasti mengenai jumlah mereka. Namun berbagai sumber memperkirakan 600 sampai 1.800 pengungsi Yahudi memasuki negara itu dari Jerman, Austria, Serbia, Yunani, Yugoslavia dengan harapan untuk melanjutkan perjalanan ke tanah Israel atau tempat perlindungan lainnya. Setelah pendudukan Jerman pada tahun 1943, ingat, yang melakukan perang dunia pertama itu bukan orang Islam, tapi kalian tahu yang melakukan perang dunia kedua siapa? Yes, kantong Kristen Jerman Protestan. Nah, itu dia ya, anak Tuhan, anak Theos. Setelah pendudukan, akan saya tunjukkan data-datanya. Teman-teman lihat, teman-teman baca di YouTube, ini data-datanya. Setelah pendudukan Jerman pada tahun 1943, penduduk Albania dalam suatu tindakan yang luar biasa menolak mematuhi pemerintah penjajah untuk menyerahkan daftar orang Yahudi yang tinggal di dalam perbatasan negara. Lebih lanjut, berbagai lembaga pemerintah memberikan banyak keluarga Yahudi dokumen palsu yang menunjukkan mereka berbau dengan penduduk lainnya. Bayangkan teman-teman, orang Islam membuatkan dokumen palsu supaya Yahudi-Yahudi ini terlindungi. Dusta inilah yang menyelamatkan orang Yahudi dari kejaran anak-anak Theos yang menghabisi nyawa 6 juta jiwa orang Yahudi pada peristiwa Holocaust. Tapi yang dituduh sebagai orang yang kejam siapa? Islam. Ini kelakuan anak-anak dewa. Mereka tinggal di daerah mayoritas, di daerah mayoritas mereka akan menghujat agama Islam, membakar Al-Quran, menginjak Al-Quran. Ini dilakukan oleh Sophie Kutul yang menginjak Al-Quran. Tapi yang terjadi apa? Siapa? Si Joseph. Joseph kalau saya bicara dengan dia akan malu jadi Katolik. Karena aib agama Katolik itu secara sejarah diakui oleh dunia ya. Jadi orang Katolik nggak usah debat sama saya, serius. Orang Katolik, ini maaf ya. Joseph sebagai Katolik itu sebenarnya tidak layak diskusi dengan orang Islam. Selesaikan dulu masa lalu kalian yang sampai detik ini masih terbongkar satu persatu. Terbukti di tahun 2014 terbongkar kejahatan gereja Katolik yang memimpin sebuah asrama dengan ditemukannya jenazah anak-anak 796. Kenapa? Orang Katolik menganggap bahwa anak-anak yang lahir dari hasil perjinahan itu tidak layak dimakamkan secara kekatolikan. Dan itu makanya si Joseph kemarin mengatakan anak-anak kecil hasil perjinahan itu masuk neraka karena dalilnya ada anak Daud yang ditulahi Tuhan selama seminggu. Ya. Dan Joseph juga yang mengatakan bahwa Otim itu adalah Chihuahua. Ya. Jadi enggak layak sama saya diskusi si Joseph ini. Pertanggungjawabkan dulu lah kelakuan orang Katolik sepanjang sejarah ya. Malu nanti diskusi sama saya. Makanya saya tidak ada urusan dengan Katolik ya. Saya ada urusan dengan penghujat agama saya. Nah, ini bukti-bukti teman-teman bahwa apa yang mereka tuduhkan umat Islam berdusta dalam 3 hal. Yes, dusta dalam 3 hal ini menyelamatkan orang Yahudi dari dihabisi nyawanya oleh orang-orang Kristen. Ini fakta sejarah ya. Lanjut. Kita ini pakai data teman-teman. Yang lucunya adalah ketika mereka tinggal di mayoritas Islam, mereka playing victim. Kami tersakiti, karena kami hanya cerita mereka, ya kan? Nah, ini satu lagi nih sejarah peradaban mereka. Ini Katolik nih, ya. Nih, ini ada di dokumen Katolik. Namanya adalah Doktrin Inter Cathedra. Dan kalian tahu kapan ini baru dianatema? Baru dikatakan bertentangan dengan ajaran Katolik. Tahun 2023. Ini nih. Ini tahun 2023 baru dihentikan bula ini. Dan padahal dokumen-dokumen Doktrin Discovery ini pernah menjadi dokumen untuk hukum di Amerika Serikat. Bula kepausan ini. Ini hebatnya anak-anak Tuhan. Ini kelakuan-kelakuan anak Tuhan. Ya, menggunakan nama Israel dan Yehuda dalam dirinya sementara mereka diludahi sama orang Yahudi. NPD nggak tahu diri, nggak tahu malu. Nah, itu yang saya perlihatkan kepada Anda. Saya berada di wilayah dialektika lintas iman.
Kalau teman-teman melihat bagaimana guru gembul membuktikan ketika dia menyerang atau mengkritisi para ulama, dia diserang oleh orang-orang yang dia tuduh sebagai munafik. Kalau saya dan para orang Islam dan apologi Islam itu akan diserang oleh orang kafir. Makanya mereka akan selalu sejalan pemikirannya. Perhatikan saja, ada ulama-ulama yang cenderung membela kelakuan Oten, maka mereka akan berada di satu tempat. Perhatikan saja itu. Karena kaum munafik dengan kaum kufar akan disatukan oleh Allah. Hati mereka terpaut tapi mereka mereka terlihat terpaut tapi mereka hatinya bertentangan. Itu adalah Al-Qur'an, teman-teman ya. Seperti itu ya. Kali ini anak-anak Theo sepertinya tidak berani naik ke atas karena tahu aib agamanya ada di tangan saya ya. Nggak bisa bantah ya. Jadi mereka tidak ada yang berani untuk naik ke atas. Mungkin saya buka lagi nanti saya akan nyanyikan lagu himbauan untuk anak Theos ya. Biasanya kalau dengan lagu ini anak Theos akan datang ke tempat kita. Pagi-pagi langsung kejang ayan dan juga tantrum ya. Saya akan melaksanakan sholat zuhur. Saya akan membiarkan TikTok saya berjalan. Anak-anak bunda Islam ada yang bantu bisa naik ke atas untuk bantu dulu biar akun ini diamankan ya. Biar saya mau sholat dulu. Halo Nick. Pak. Siapa yang bisa naik ke atas ini ya? Dia mau tarik dulu. Halo Nick 90. Wah, udah nggak ada dia. Saya mau sholat dulu. Siapa yang Suzana Pur